Siapa sangka kalau ternyata si pengarang One Piece, Eiichiro Oda, membeberkan metode belajar yang begitu efektif saat menceritakan petualangan Luffy dan kawan-kawannya di arc time skip. Tentu ingat dong yang namanya time skip adalah waktu yang sengaja disingkat oleh Oda selama 2 tahun dalam masa kepelatihan Luffy beserta teman-temannya yang tersebar di banyak tempat. Mau tahu apa saja sih teknik belajar yang paling ampuh yang disarankan oleh Oda secara tidak langsung dalam time skipnya One Piece? Di tempat time skip yang tersebar di dunia One Piece, Luffy ditempatkan bersama dengan Rayleigh, Zoro dengan Mihawk, Robin dengan Dragon, sedangkan Sanji dengan Ivankov. Begitupun juga dengan anggota topi jerami lainnya. Masing-masing memiliki mentor yang begitu jago dan menguasai bidangnya masing-masing. Walhasil kalau mau meniru langkah suksesnya Luffy dan kawan-kawannya, yang harus pertama kali cari adalah guru yang sudah sukses di bidang yang ingin ditekuni. Lihatlah ketika Zoro ternyata tidak mampu mengalahkan pasukan Babon, ia tidak mundur dan menyerah. Ia justru terus mencoba hingga akhirnya Mihawk mau menuntunnya dan dari berbagai kekalahan akhirnya muncullah satu kemenangan Zoro. Kegagalan akan memberikan dampak pembelajaran yang kadangkala justru lebih mengena ketimbang keberhasilan. Saat Luffy dan Usopp hendak menyerah, putus asa, serta mau lari dari proses pelatihan, mereka justru teringat tentang nasib teman-temannya yang harus dibela dan dijaga. Seketika, semangat mereka dalam berlatih pun kembali membara. Bisa dicontoh metode keren ini dengan selalu memiliki tujuan yang kokoh sebelum memutuskan belajar. Dengan tujuan yang kuat itulah, apapun halangan yang ditemui akan bisa tersingkir dengan mudah. Coba deh buktikan sendiri sederet contoh di atas dengan menyaksikan secara sungguh-sungguh anime One Piece di arc time skip. Apa jadinya kalau Usopp ditempatkan di pulaunya Ivankov, atau seandainya Nami ditempatkan di tempat pasukan revolusi yang menjadi tempat latihannya Robin? Tentu tidak nyambung sama sekali dan bisa jadi selama 2 tahun mereka berpisah justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Pun demikian, kalau pembelajaran yang ditekuni tidak nyambung, bisa jadi hanya kesia-siaan waktu yang akan didapati selama belajar. Time skip yang menjadi ajang latihan para anggotanya Luffy ternyata berjalan selama 2 tahun. Bukan waktu yang sedikit bukan. Kalau mau mendapatkan hasil belajar yang mumpuni, jangan berharap deh dari belajar hanya 3 hari atau 2 minggu. Semua hasil baik membutuhkan waktu. Itulah rahasia belajar efektif ala Oda, semoga kita enggak kaget, tanpa kita sadari.